Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast Teras Pancasila. Di sini kita akan membahas tentang pemikiran tokoh Hannah Arendt. Nah, di sini sudah hadir dua mahasiswa PPKN yang akan menjelaskan tentang pemikiran dari tokoh Hannah Arendt. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nihayatus Syara, semester 3 dari Prodi PPKN. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kejadian Muftiasa, saya dari semester 3 juga. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang pemikiran Hannah Arendt, saya mau tanya dulu nih, siapa sih sebenarnya Hannah Arendt itu? Bisa dijelaskan biografinya seperti apa? Oke, baik, izin untuk menjawab ya Mbak Moderator. Saya akan menjelaskan tentang biografi Hannah Arendt. Hannah Arendt ialah seorang filsuf atau teoretikus politik Jerman Amerika pada tahun 1906 sampai 1975. Dia itu melakukan studi pertamanya di Universitas Marburg pada tahun 1924 di atas pimpinan Martin Heidegger. Nah, di sana tuh dia belajar mengenai fenomenologi dan existentialisme. Lalu dia melanjutkan studinya lagi di Universitas Marburg pada tahun 1929 atas pimpinan Karl Jaspers. Dia di sana belajar konsep cinta menurut Agustinus. Lalu dia bukan hanya di situ saja, dia lanjut lagi di Universitas Heidelberg. Di sana dia belajar sama tokoh modern kita, yaitu Edmund Husserl. Dia di sana belajar mengenai filsafat dan politiknya, mengembangkan dirinya. Oke. Lalu kalau kita ngomongin tentang pemikirannya, menurut Mbak Niha atau Mbak Muftia, menurut Hannah Arendt pemikiran tentang politik itu seperti apa sih? Politik menurut Hannah Arendt yang pertama ada totalitarianisme. Totalitarianisme sendiri itu merupakan salah satu sebuah studi monumentalnya Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism 1966, tentang politik dan kehidupan modern yang sistematis dalam The Human Condition 1958, dengan tujuan mengubah individu yang kehilangan makna sosial dan politiknya. Totalitarianisme ini muncul pada saat abad ke-20, pada saat terjadi pelebaran kekuasaan di kolonialisme, sehingga menciptakan pola birokrasi dan penindasan massa yang kemudian digunakan sebagai bahan bentuk totaliter dengan berbagai bentuk mekanisme propaganda kekerasan institusional yang digunakan oleh aparat keamanan dan aparat hukum untuk menormalisasikan penindasannya. Selanjutnya itu ada banalitas kejahatan. Banalitas kejahatan itu muncul pada saat Hannah Arendt melihat persidangan penjahat pada perang Nazi, yaitu Adolf Eichmann. Eichmann merupakan seorang tokoh birokrat biasa yang bukan penjahat besar, melainkan hanya birokrat biasa yang tidak fanatik, namun dia tidak mau berpikir untuk menelusuri kesalahannya itu di mana. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa banalitas kejahatan merupakan sebuah kejahatan besar yang dilakukan oleh orang biasa yang tidak mau berpikir. Terus selanjutnya ada pluralitas. Pluralitas ini merupakan di mana kehidupan politik, perspektif politik itu menyatu menjadi satu di dalam keberagaman. Di sini misalnya kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat seseorang atau sekelompok yang plural yang menyampaikan pendapatnya yang berbeda-beda. Nah, kita dapat melihat, oh ini toh yang dinamakan ruang publik karena adanya action dan space untuk mewujudkan jati dirinya masing-masing. Oh, berarti Hannah Arendt itu berpendapat bukan hanya asal berpendapat, tapi juga melihat kondisi yang ada di sekitarnya. Iya. Oke, untuk langsung pertanyaan selanjutnya, menurut Mbak Niha sama Mbak Muftia, apakah teori yang disampaikan oleh Hannah Arendt mengenai politik itu ada kaitannya dengan kondisi Indonesia pada saat ini? Teori yang disampaikan Hannah Arendt itu sangat ada kaitannya dengan politik Indonesia saat ini.
terutama dalam totalitarianisme dan banalitas kejahatan itu sangat berpengaruh dan saling berkaitan satu sama lain. Misalnya contohnya itu dalam kasus pungli yang terjadi pada saat rekrutmen atau pekerjaan tertentu, di situ hanya menjalankan sistem atau follow the system, tidak melakukan apakah ini kejahatan atau tidak, yang dimana hanya menjalankan perintah saja, tidak mau menelusuri apakah ini benar atau tidak gitu. Yang selanjutnya ada itu misalnya pluralitas dan demokrasi. Negara Indonesia ini kan berbeda-beda dalam keberagaman maupun sosial dan budaya, dan pluralitas ini sebagai dasar dalam Pancasila yang yaitu terutama pada sila ketiga Persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana seluruh rakyat Indonesia itu sama di hadapan hukum dan politiknya. Oke. Menurut Mbak Niha sama Mbak Mutia mungkin bisa memberikan kesan-pesan bagi mahasiswa. Bagaimana sih tentang politik yang Hannah Arendt sampaikan? Kesan-kesannya sih yang bisa kami ambil ada ruang kita bisa mengutarakan pendapat kita sebebas mungkin, karena menurut Arendt itu yang tadi dikatakan oleh Mbak Niha betul sekali, the human of condition itu bisa dikatakan itu politik sehat, dimana kita itu bisa mengutarakan pendapat kita sebebas-bebasnya untuk individualnya. Untuk dari saya, kita harus terus untuk berpikir kritis, karena berpikir tidak mengarah pada kebenaran, melainkan kebenaran adalah awal dari pemikiran tersebut. Mungkin bisa disampaikan dari Mbak Niha sama Mbak Mutia secara keseluruhannya dari apa yang disampaikan tadi. Keseluruhannya itu sebenarnya tentang apa sih? Tentang kekerasan dan ruang publik yang dibungkam. Iya, betul sekali. Baik. Mungkin saya bisa menyampaikan kesimpulan sedikit bahwa Hannah Arendt itu memandang politik sebagai ruang kebebasan dan tindakan bersama untuk membangun kehidupan yang adil. Ia menekankan bahwa kekuasaan sejati lahir dari partisipasi dan kesepakatan, bukan dari kekerasan. Pemikirannya relevan dengan kondisi Indonesia pada masa Orde Baru, di mana kekuasaan yang represif menghapus ruang publik dan kebebasan rakyat. Arendt mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral dan partisipasi aktif agar politik tetap manusiawi dan demokratis. Betul sekali. Mungkin itu yang dapat bisa disampaikan. Terima kasih kepada Mbak Niha dan Mbak Mutia yang sudah memberikan sharing tentang materi tentang Hannah Arendt. Terima kasih, saya Maratus Riha pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Teras Pancasila selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye guys. Sudah Pak.